ya. Nah, kecenderungannya apa? Kecenderungannya orang ini tidak mensyukuri apa yang masih tersisa di dia, tapi dia selalu menyesali apa yang sudah hilang. Hai sobat manipulatif, saya masih punya utang ya. Di episode sebelumnya kita baru bahas 2 saja dari elemen minor arcana. Saya sampaikan bahwa minor arcana itu punya 4 elemen. Oke, 2 elemen sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Episode yang pertama kita bahas mengenai pentacles, ya. Episode kedua kita udah bahas mengenai sword. Artinya saya masih punya 2 elemen lagi yang saya harus bahas ke sobat manipulatif semua. Oke, elemen apa itu yang tersisa? Tinggal cups atau cawan atau piala, kemudian elemen terakhir itu adalah wands atau tongkat, ya. Oke, kali ini kita akan bahas detail satu persatu kartu dari 14 kartu minor arcana cups, ya. Oke, cups atau piala. Oke, seperti sebelumnya, cups ini juga sama, dia punya 14 kartu. Nih, kalau kemudian lampau kita pernah bahas pentacle itu mengenai finansial, mengenai harta, mengenai ekonomi, mengenai bisnis. Kemudian kita bahas di episode berikutnya sword itu mengenai kekuatan, kemampuan, atau skill yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian sekarang kita masuk ke cups atau piala atau cawan. Nah, kalau cups ini, piala ini berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam individu setiap orang, kayak gitu ya. Oke, kartunya sama, ada 14, dimulai dari ace, kemudian 2, 3 of cups, 4 of cups, dan selanjutnya sampai ke 10 of cups. Dilanjutkan dengan 4 kartu berikutnya, yaitu ada page, knight, queen, king. Ini sama, di semua kartu mayor arcana itu 14 kartu selalu ada ace, kemudian ada 2, 3, 4 sampai 10, dilanjutkan dengan knight, page, queen, dan king. Itu selalu sama ya sobat manipulatif ya. Oke, tadi saya sudah bahas sedikit bahwa cups atau cawan ini melambangkan tentang emosi seseorang, ya, tentang ego seseorang, ya, tentang jiwa yang ada di dalam hati dia, gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu kartunya sampai tahu detail arti kartu per kartu. Selalu kartu minor itu dimulai dengan ace, dan selalu di episode sebelumnya saya juga sampaikan bahwa ace itu melambangkan sesuatu yang paling besar, ya. Kalau kartu remi itu as, itu juga sama, yang paling besar atau yang paling bagus. Dan lambangnya masih sama sobat manipulatif, ada sebuah tangan yang kemudian dia bersinar, kemudian dia menggenggam. Kalau yang lampau menggenggam pentacle, kemudian dilanjutkan menggenggam sebuah pedang, dan ini dia menggenggam sebuah piala atau sebuah cawan, ya. Oke, kalau sobat manipulatif perhatikan, di sini ada air mancur yang terus mengalir ke bawah, ya. Ini tidak ada habisnya, dengan bawahnya ada sungai yang mengalir juga, dan airnya tidak akan pernah habis. Kemudian di atasnya ada lambang seekor burung, ya, sobat manipulatif bisa lihat di sana. Kemudian tangannya juga bersinar. Nah, ini melambangkan bahwa orang ini emosi dia sangat stabil, dia mampu mengendalikan situasi, gitu ya. Dia mampu mengendalikan semua hal yang terkait dengan perasaan, kayak gitu ya. Ini udah sangat bagus sekali. Oke, dilanjut kartu kedua, yaitu ada two of cups. Oke, sobat manipulatif bisa lihat di sini gambarnya, ya. Di sini ada 2 orang yang masing-masing memegang cawan, masing-masing memegang piala. Kemudian di atasnya ada ular yang melingkar, kayak gitu ya, 2 ular juga. Dan yang paling atas ini ada devil atau ada iblis, gitu ya. Artinya apa? Sobat manipulatif bisa lihat di sini, ya. Artinya ini 2 orang yang sedang terlibat asmara, 2 orang yang sedang terlibat hubungan dekat, dengan sama-sama menyerahkan cawannya, dengan sama-sama menyerahkan perasaannya, menyerahkan hatinya, menyerahkan emosinya. Tapi di atasnya ada ular dan kemudian ada devil. Ini artinya apa? Akan selalu ada gangguan, akan selalu ada orang ketiga, akan ada selalu orang-orang yang terdekat dengan mereka yang mengganggu hubungan mereka. Jadi tanpa mereka sadari bahwa yang mereka lihat sangat baik sekali itu mengandung ancaman di sana. Kayak gitu ya. Oke, itu kartu yang kedua, two of cups. Kita lanjut ke kartu ketiga. Oke, di sini three of cups ini berkebalikan dengan yang tadi. Kalau yang tadi dalam hubungan asmara, ya, dalam hubungan percintaan. Kalau three of cups ini itu dalam hubungan pertemanan, ya, atau
sobat atau lingkungan, ya gitu ya. Kalau sobat manipulatif lihat di sini, ini ada 3 orang saling mengacungkan piala, saling mengacungkan cawan, kemudian mereka sedang bergembira sekali. Nah, artinya apa? Dimanapun orang ini berada, dia bisa memberikan kebahagiaan, dia bisa memberikan kesenangan, dia bisa membuat lingkungan dia itu serasa jauh lebih happy dari sebelumnya, kayak gitu ya. Itu kartunya adalah Three of Cups. Oke, kita lanjut ke kartu Four of Cups. Oke, sobat manipulatif mungkin pernah ingat di episode sebelumnya ada di Pentacle itu ada orang sedang memahat Pentacle. Kalau di sana artinya orang itu sedang membuat, ya, mengusahakan, mengkaryakan. Kalau di sini di Four of Cups ini teman-teman boleh lihat orangnya hanya duduk saja, diam saja, tapi dengan sendirinya piala atau cawannya diantarkan ke dia. Artinya apa? Kalau di yang Pentacle orangnya masih berusaha, kalau ini dia cukup duduk diam. Tapi semua yang dia inginkan, semua yang diharapkan datang dengan sendirinya. Nah, ini artinya melambangkan orang yang sudah merasa cukup dengan segalanya, orang yang sudah memiliki segalanya, dan dia cenderung hanya diam saja, cenderung tidak banyak menuntut sesuatu, tidak banyak mengejar sesuatu, tapi entah kenapa hoki dia sangat bagus sekali sehingga cups itu datang dengan sendirinya, ya, baik secara asmara, kemudian secara perasaan emosional dan lain-lain itu datang dengan sendirinya, dan dia cenderung bisa memanage itu semua. Oke, kartu berikutnya dari cups itu ada Five of Cups, ya. Kalau sobat manipulatif lihat di sini, ini bisa dilihat ya, ada gambar orang dengan jubah warna hitam, kemudian dia sedang menunduk termenung. Di depan dia ada 3 cups atau cawan yang sedang terjatuh atau terguling. Kemudian ada 2 cups di belakang dia yang sedang berdiri. Ini artinya apa? Seseorang yang kehilangan, ya, dia memiliki 5 bagian, tak apapun itu, dia cenderung kehilangan 3. Sehingga dia sangat bersedih sekali. Dia merasa sudah hilang setengah dari yang dia punya, kayak gitu ya. Nah, kecenderungannya apa? Kecenderungannya orang ini tidak mensyukuri apa yang masih tersisa di dia, tapi dia selalu menyesali apa yang sudah hilang, kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita kaitan dengan perasaan, kebanyakan orang ini selalu menyesali apa yang sudah terjadi ketimbang dia bersyukur terhadap apa yang masih dia punya. Nah, ini jadi satu pelajaran buat kita bahwa sebaiknya kita bersyukur terhadap apa yang masih kita punya, ya, manfaatkan apa yang kita masih punya ketimbang kita menyesali yang sudah lewat. Nah, ini dilambangkan dengan orang berbaju hitam, artinya dia sangat bersedih sekali, sangat berduka sekali, sangat kehilangan sekali. Walaupun sebenarnya dia masih memiliki 2 yang artinya bisa dimanfaatkan, bisa dia gunakan untuk kehidupan dia selanjutnya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Sini ada Six of Cups, ya. Kalau sobat manipulatif lihat, ini latarnya semuanya emas, ya, melambangkan kebahagiaan, melambangkan ketenangan, melambangkan kesenangan, kayak gitu ya. Dan di sini ada 2 orang yang saling berbagi cups, kemudian cupsnya pun berisi dengan banyak bunga, berisi dengan banyak tanaman dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Orang yang perasaannya sangat damai, emosinya sangat terkontrol sekali, sehingga dimanapun dia berada akan membawa suasana lingkungan dia menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali, gitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Di sini ada Seven of Cups. Oke, sobat manipulatif bisa lihat di sini, ya, ada orang sama dengan baju berwarna hitam, dengan bayangan hitam, kemudian ada cups di sana dan berisi banyak sekali hal-hal yang sangat aneh sekali. Di cupsnya itu ada isi ular, ya, kemudian ada isi patung kepala, ada isi menara. Menara ini kalau kita lihat pernah muncul di kartu di Major Arcana itu di The Tower, ya gitu ya. Kemudian ada perhiasan, ada padi, kemudian juga ada devil. Nah, ini lambangnya apa? Lambang orang yang punya angan-angan sangat tinggi sekali. Dia punya keinginan yang sangat besar sekali, tapi kecenderungannya dia tidak berusaha. Sehingga apapun yang dia mau, apapun yang dia impikan, apapun yang dia angankan itu cenderung tidak tercapai. Cenderung hanya ada di pikiran dia saja, cenderung imajinatif saja tanpa pernah dia raih. Kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut ke kartu berikutnya. Kartunya ada Eight of Cups. Kalau di sini sobat manipulatif bisa lihat orang yang sebenarnya cupsnya banyak, ya, cawannya banyak ada di depan dia, tapi dia cenderung berjalan meninggalkan itu semua. Nah, ini artinya orang yang sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat kesenangan, hal-hal yang bersifat kebahagiaan, tapi dia mencari sesuatu yang hakiki, sesuatu yang abadi, yang kekal, gitu ya. Dia tidak lagi mengejar-ngejar dunia, tapi dia sudah lebih ke tujuan akhir hidupnya, gitu ya. Nanti cara membacanya seperti apa, kaitan dengan pertanyaan dari customer seperti apa, kita akan bahas
belakangan ya. Saya akan artikan dulu arti kartu per kartu secara detail, sampai nanti bagaimana aplikasinya, bagaimana cara membacanya, kita akan bahas di next ya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke Nine of Cups. Oke, sobat manipulatif, lihat dari gambarnya saja mungkin sudah bisa menebak ya. Di sini ada orang duduk dengan tenangnya, kemudian di atasnya sudah banyak sekali cawan atau piala. Kayak gitu artinya apa? Orang ini sudah benar-benar menikmati hidup, sudah benar-benar nyaman, apapun yang dilakukan itu sudah menghasilkan buat dia, apapun yang dia usahakan itu pasti akan menjadi sesuatu yang bernilai buat dia, kayak gitu ya. Nah, ini udah sempurna kehidupan dia, baik secara asmaranya, emosinya, kejiwaannya, dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Oke, ini udah perfect untuk di kartu Cups. Kita lanjut ke kartu berikutnya, kartu ke-10, Ten of Cups. Ini lebih lagi. Kalau tadi di 9 orangnya hanya duduk sendiri, kemudian dia menikmati semua yang ada di atasnya. Kalau ini sama, membentuk pelangi ya, 10 cups yang membentuk pelangi. Kemudian di bawah teman-teman bisa lihat bahwa ada orang yang sudah bergembira, melambangkan ayah dan ibu, kemudian 2 orang anak. Artinya apa? Dengan apa yang dia usahakan, dengan apa yang dia buat, itu bisa membahagiakan terutama keluarga dia sendiri dan orang-orang sekitar dia, kampung-kampung dia, orang terdekat bagi dia, gitu ya. Oke, itu dari Ace sampai 10. Kemudian kartu berikutnya seperti kartu-kartu yang lainnya di Sword, kemudian di Pentacle itu ada Page, kemudian ada Knight, ada Queen dan King. Ini sama, artinya sudah sangat baik sekali ya, sudah paling maksimal, ini sudah paling bagus gitu ya. Oke, itu 14 kartu minor arcana Cups ya. Aplikasinya seperti apa? Ya simpel tadi. Cups ini berkaitan dengan asmara, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan kejiwaan. Sehingga nanti apapun pertanyaan orang, kemudian kartunya keluarnya Cups, silahkan bahwa itu ada tafsirkan bahwa dia berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan asmaranya, berkaitan dengan kejiwaannya. Sesimpel itu. Nah, bagaimana detailnya cara penggunaan kartunya, bagaimana cara mengaitkan dengan pertanyaan orang-orang, sobat manipulatif bisa lihat nanti video-video lain tarot reading ya, terutama baik yang online tarot reading maupun yang live tarot reading. Itu bisa dilihat bagaimana pertanyaan customer kita, pertanyaan klien kita pada saat kartunya munculnya apa, cara membacanya seperti apa. Oke, di episode ini saya hanya akan jelaskan saja itu saja, menjelaskan tentang detail arti per kartu. Aplikasinya silakan nanti referensi ke video-video yang lainnya, atau kalau enggak nanti boleh dilihat, nanti akan muncul video saya menjelaskan. Kita akan buka beberapa kartu yang mana akan mengartikan apa yang akan terjadi di bulan ini, kayak gitu ya, atau apa yang terjadi di minggu ini. Nah, itu bisa diaplikasikan dengan pertanyaan klien kita atau customer kita, kayak gitu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk Cups-nya. Kita akan lanjut satu episode lagi, terakhir elemen dari minor arcana, yaitu wands atau tongkat yang belum kita bahas ya, gitu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan sobat manipulatif boleh komen di bawah ya, atau mau menyanggah atau mau tukar pikiran atau mau diskusi, silakan boleh juga komen di bawah. Kita akan coba usahakan, kita akan coba cek nanti, kita akan coba bikin di jawabannya di video-video berikutnya. Oke, saya Armi Tarbal, bye bye.